tadi, bisa diancam oleh pidana? Iya, pertama mungkin mari isu ini juga tidak isu poliandri ya atau bigaminya ini tidak mengalihkan perhatian kita dari tindak pidana penghilangan nyawa orang lain yang dalam hal ini dilakukan laki-laki ketiga terhadap yang suami sebelumnya ya. Nah, bagi kami di sini memprihatinkan bahwa kita harus kembali kepada prinsip perkawinan atau ajas perkawinan di Indonesia, yaitu monogami. Nah, monogami itu berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dan dalam kasus ini betul tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Neng bahwa ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada tindak pidana kejahatan terhadap perkawinan dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi setiap orang yang mengetahui dirinya mengalami atau memiliki halangan perkawinan, ia tidak boleh melakukan perkawinan berikutnya. Begitu juga orang yang akan menikahi ketika mengetahui ia masih memiliki atau yang akan dinikahi masih memiliki halangan perkawinan, ia juga tidak boleh menikah. Nah, kemudian menjadi isu di sini adalah perkawinan ini bukan perkawinan tercatat, tapi perkawinan siri atau perkawinan agama. Ini kembali mengingatkan kita bahwa perkawinan haruslah tercatat. Walaupun itu sah secara agama, sebaiknya dan seharusnya itu dicatatkan. Sekali lagi itu untuk perlindungan bagi keluarga, perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Karena dalam konteks ini ketika penerapan pasal 297 itu juga masih berbeda di antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Ada putusan yang menjadikan pasal 297 ini berlaku untuk perkawinan, salah satu perkawinannya adalah tercatat gitu ya. Tapi juga ada misalnya perkawinan siri. Sehingga dalam konteks ini bagi kami mari kita fokuskan terlebih dahulu kepada tindak pidana penghilangan nyawa, yaitu kepada yang laki-laki terakhir ya. Dan juga mungkin kita perlu menyeimbangkan narasi ya, karena saya baca di pemberitaan itu kemudian memberikan tanda kutip penghakiman terhadap perempuan ini gitu ya. Misalnya menyatakan padahal baru berusia 22 tahun tapi sudah menikah 3 kali. Itu juga kita harus melihat dan memahami kondisinya. Ia perkawinan pertamanya itu suaminya meninggal, berarti kan itu bukan hal yang ia inginkan gitu. Tapi juga tidak boleh kita menyatakan di usianya dia sudah menikah sampai 3 kali, karena saya pikir tidak ada istri yang menginginkan suaminya meninggal gitu ya. Sehingga ya mari kita lihat perkembangan kasus ini dan harus dilakukan pendidikan kepada publik termasuk pada keluarga karena saya baca di berita bahwa ada keluarga yang menyampaikan ia yang menjadi saksi dan wali. Pertanyaannya kemudian apakah tidak dilakukan pemeriksaan atau apa ya ibaratnya cek ya terkait status perkawinannya entah dia siri atau tercatat. Karena sejauh yang saya tahu, baik perkawinan siri maupun perkawinan tercatat, masing-masing pihak itu harus tidak memiliki halangan perkawinan. Nah, hal ini saya pikir harus dikampanyekan dan menjadi ruang untuk pendidikan publik bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami dan tercatat. Itu, Mas. Begini, kalau misalnya melihat dalam konteks ini begitu ya, tadi Bu Siti menyampaikan dari pemberitaan dan lain sebagainya, seolah-olah ada labeling, ada judgement gitu ya terhadap si SR ini. Dengan concern yang tadi Bu Siti sampaikan, apa rasa adil yang paling tepat saat ini buat SR itu? Saya pikir pada saat ini kita fokuskan saja terlebih dahulu kepada tindak pidana pembunuhannya. Kemudian juga dalam posisi ini SR adalah menjadi saksi ya dari penghilangan nyawa ini. Maka dalam konteks ini dia adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah,
penerapan hukum pidana juga harus dilihat apakah proporsional atau tidak gitu ya. Misalkan karena misalnya kita menilai bahwa oh ini tidak benar adanya poliandri, kemudian meminta ibu ini untuk dipidana juga. Pertanyaannya apakah itu adil gitu ya? Dalam artian ketika tidak hanya ia yang berperan menjadikan atau mewujudkan terjadinya perkawinan poliandri ini, karena ada suami pertama, suami kedua, juga ada keluarga yang mengetahui kalau ia memiliki halangan perkawinan gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pastinya ibu ini sedang dalam posisi yang tidak nyaman, ada dalam posisi yang sulit. Kehilangan suami itu apalagi dengan cara seperti ini pasti membutuhkan waktu untuk ia pulih ya. Itu yang mungkin yang harus dipertimbangkan. Juga kita harus melihat apakah kita memberikan ketika misalnya SR ini berjenis kelamin laki-laki. Itu yang harus kita lihat bagaimana kita harus imbang di Kemudian dalam poligami ini dilakukan oleh menilai. laki-laki dan juga perempuan. Bu Ya, Siti Aminah, tentunya. kita tahan dulu sampai di situ. Silakan Bu Neng. Iya, jadi dalam hal ini tentunya berbeda. Jadi memang yang disampaikan oleh Ibu Aminah tadi, Ibu Siti, itu memang di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, jadi pada asasnya perkawinan itu monogami. Tapi memang untuk suami, pasal 3 ayat 2 saya sudah sampaikan tadi, itu diperbolehkan. Dalam Tapi, Islam ya? Iya, beristri, enggak semuanya, tidak hanya Islam, agama-agama yang lain juga sebetulnya. Diperbolehkan beristri lebih dari satu, tapi dengan syarat. Tidak usah saya uraikan lagi lah, kita sudah ketahui bersama lah hal itu. Hanya terkait dengan hal ini, apabila kita tidak difahami benar, karena poliandri ini bukan hal yang baru, menurut saya sudah lama. Tadi saya sudah sampaikan, pada tahun 2013 dahulu, TV One datang ke rumah saya untuk mewawancara soal masalah yang sama ini, poliandri. Bahkan kasus-kasus itu sebetulnya banyak, tapi mungkin tidak diekspos dalam hal ini karena memang tidak, mungkin baru kali ini sampai terjadi tindak pidana pembunuhan. Betul Ibu Siti, saya sepakat yang kita fokus ke tindak pembunuhan, tetapi jangan abaikan adanya poliandri ini. Tentang pembuktian, memang betul itu kewajiban kepolisian untuk membuktikan apakah perkawinan kata tadinya nikah siri. Ya, pertanyaan keduanya. Ya, dua-duanya itu apakah itu sah atau tidak, katakanlah seperti itu. Tentunya dalam hal ini faktor keluarga sangat penting untuk mengetahui karena dalam pasal bukan 297 Bu Siti, 279 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi betul tadi apabila kan seorang mengetahui dirinya itu adalah terikat dengan perkawinan yang lain kemudian menikah lagi dengan yang lain, itu dikena hukuman berapa? 5 tahun. Kemudian juga apabila orang itu menikah dengan orang lain yang diketahuinya orang itu terikat perkawinan dengan yang lain, juga dikena hukuman 5 tahun. Deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Jadi masyarakat boleh melaporkan ke kepolisian. Itu Nah, dia. seperti itu, iya. Bu Neng, tapi begini Bu Neng, kalau kemudian kita belum tahu pasti ya apakah status pernikahan dari suami kedua dan juga suami ketiga ini seperti apa. Tapi jikalau kemudian kalau kita bertabayun gitu, suami kedua diketahui sempat pisah ranjang. Nah, bagaimana kemudian kalau pemahaman sang istri ini adalah pada saat pisah ranjang tersebut kemudian ada kata-kata yang disampaikan oleh sang suami yang dianggap sebagai talak begitu, sehingga dirinya meyakini kami sudah bercerai secara agama karena pernikahannya pun juga secara agama. Kemudian dia kemudian merasa berhak untuk menikah lagi begitu. Pisah ranjang itu bukan cerai. Katakanlah nikah siri. Sebetulnya sekarang ini sudah dari Dukcapil, dari Kementerian Dalam Negeri sudah diberikan kesempatan untuk nikah siri itu Dicatat ya? membuat kartu keluarga. Untuk perlindungan terhadap anak, sudah memberikan kesempatan, negara sudah berusaha melindungi setiap warga negaranya, terutama di sini anak, supaya anak tuh tahu siapa ayahnya, kan begitu, ya kan. Nah, dalam hal ini tentunya kita jangan membiarkan juga orang poliandri. Tapi betul, saya juga sepakat dengan sampaikan oleh Ibu Siti Aminah tadi, memang harus ada pembuktian. Nah, di sini kepolisian mesti harus membuktikan perkawinan dengan istri dengan suami yang katanya suami pertama kan sudah meninggal. Oke, itu kan kita tidak dengan suami katakanlah kedua dan ketiga, kata seperti itu kan, itu masih terikat perkawinan. Itu yang saya dengar. Itu ada berarti di sini poliandri. Kita jangan biarkan, sebenarnya tidak hanya kali ini kok, banyak kok poliandri terjadi. Harusnya kemudian pihak kepolisian juga memproses kasus pidana terhadap sang istri. Iya, harus mengetahui hal ini kepolisian, sebaiknya mencari tahu, jangan dibiarkan seperti ini. Saya langsung Sekaligus ke edukasi ya Bu ya. ke Bu Siti Aminah kalau begitu. Kalau Bu Siti Aminah tadi meminta ya kita fokus pada pidana utamanya begitu. Nah, tapi ada permintaan juga nih dari Ibu Neng soal ya poliandrinya juga harus diselidiki begitu. Gimana Bu Siti?
saya itu menjadi kewajiban kepolisian. Saya hanya mengatakan bahwa mari kita lihat fokuskan kepada tindak pidana pembunuhannya, itu pertama. Kemudian kita membicarakan tentang poliandri. Nah, pertanyaannya kan kita belum jelas nih, ini perkawinan siri, ya. Ada perbedaan pemahaman antara misalnya perempuan, masyarakat dengan kita sebagai orang hukum gitu ya. Kalau kita bilang, oh eh, pisah ranjang, jatuh talak, itu belum bercerai gitu ya. Kalau bercerai nikah siri ya isbat nikah gitu. Tapi di dalam konteks masyarakat, dalam kehidupan masyarakat, misalnya ketika itu perkawinan siri, suami mengembalikan kepada orang tua atau menjatuhkan talak, itu selesai. Tidak ada misalnya melakukan isbat nikah Dalam hal gitu inilah ya. saya Itu yang kira juga terjadi. Nah, yang harus dibuktikan adalah kita kan ibaratnya membicarakan sesuatu yang belum clear. Maka sebaiknya dipastikan terlebih dahulu apakah benar ini nikah siri. Nikah siri dalam artian apakah benar ini poliandri dalam artian ini masih terikat nih dengan itu perkawinan batas lidik. yang dengan Itu batas yang lidik. terbunuh atau belum. Oke. Nah, Karena jadi apa batasan selesainya perkawinan siri antara perempuan atau antara masyarakat itu berbeda dengan kita yang misalnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Itu yang harus Bu Nek, dicek. silakan. gitu ya. Jadi dalam hal Mengapa? ini Karena tentunya perkawinan ini diketahui kedua belah keluarga. Kalau misalnya diketahui karena kedua belah itulah- keluarga, Bu Siti. berarti keluarga itu mengetahui apakah ini masih ada halangan perkawinan atau sudah tidak ada halangan perkawinan. Misalnya seperti Itu kan yang masih kita Karena cari tahu kalau ya, Bu dilihat Siti, dari ya. kronologis Iya, yang iya. disampaikan, itu kan lokasinya tidak jauh ya. Ya misalnya izin BAB terus ke rumah Nah, jadi dalam hal satunya. ini Ya sampai di sana ini- dulu Bu Siti. Jadi Silakan, dalam Bu hal Nek. ini saya Singkat kira ya. memang apa yang disampaikan oleh Ibu Siti itu adalah benar. Artinya dalam arti keluarga memang keluarga dan masyarakat dalam hal Iya. ini. Saya selalu menyampaikan dimanapun pencatatan perkawinan itu adalah kewajiban administratif yang sebetulnya untuk melindungi setiap warga negara Indonesia. Kenapa sih perkawinan itu harus disembunyikan? Kenapa sih harus siri? Disinilah diantaranya keluarga, masyarakat harus menghimbau atau menekankan kepada yang bersangkutan, catatkanlah perkawinanmu. Iya. Karena Ada- mungkin jadi tidak terjadi seperti ini. Oke, karena sekali lagi Sosialisasinya ya. niatnya adalah buat perlindungan warga negara itu sendiri Betul, ya. Oke, ya, baik, karena baik. bagaimanapun poliandri itu harus ditiadakan. Oke, Ya. baik, terima kasih Terima kasih Bu banyak, Nek Bu atas Nek. waktunya. Bu Siti juga Sama-sama. terima Bu kasih Siti, atas terima kasih banyak. waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.